Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pertemuan 13 dengan materi akuntansi nilai saat ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Firdaus Ali dengan NIM AIR 360, Noval Ridwan Aziz dengan NIM AIR 370, Rizky Pradipa Ramadhani dengan NIM AIR 387, Fitri Dewi Lestari dengan NIM AIR 388, dan yang terakhir Sheila Monika Zafira Golonda dengan NIM AIR 398. Untuk pokok pembahasan itu sendiri, yang pertama mengenai relevansi konsep laba, yang kedua konsep akuntansi tradisional tentang laba, yang ketiga konsep tentang laba dan pemeliharaan modal, dan yang terakhir mengenai konsep nilai saat ini. Dan yang pertama penjelasan mengenai relevansi konsep laba. Jadi laba merupakan salah satu tanda bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Jadi laba itu menunjukkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Laba sangat penting bagi banyak pihak. Bagi orang yang mau investasi, laba adalah salah satu yang mereka perhatikan. Mereka lebih suka perusahaan yang labanya stabil dan naik. Bagi pemberi pinjaman, laba juga penting karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membayar hutangnya. Bagi orang yang mengelola perusahaan, laba adalah salah satu cara untuk melihat seberapa baik perusahaan berjalan. Baik, materi selanjutnya yakni tentang konsep akuntansi tradisional tentang laba. Yang pertama, sebuah gambaran laba akuntansi. Laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara realisasi laba dan biaya-biaya historis yang berhubungan. Definisi ini menunjukkan adanya 5 karakteristik yang terdapat dalam laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan mengacu pada kinerja keuangan dari perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi meminta adanya pengukuran beban-beban dari segi biaya historisnya terhadap perusahaan yang menunjukkan ketaatan yang tinggi pada prinsip biaya. Yang kelima, laba akuntansi meminta penghasilan yang terrealisasi di periode tersebut dihubungkan dengan biaya-biaya relevan yang terkait. Selanjutnya yakni keunggulan-keunggulan laba akuntansi. Berikut ini argumen-argumen dari para pembela laba akuntansi, diantaranya Idri, Kohler, Littleton, dan Maud. Argumen pertama adalah bahwa ia dapat bertahan menghadapi ujian waktu. Kebanyakan pengguna data akuntansi percaya bahwa laba akuntansi adalah suatu hal yang berguna dan ia merupakan penentu bagi praktek-praktek dan pola pikir para pengambil keputusan. Argumen kedua, karena laba akuntansi didasarkan pada transaksi-transaksi aktual dan faktual, maka akan diukur dan dilakukan secara objektif dan oleh sebab itu pada dasarnya dapat diverifikasi. Argumen ketiga, dengan mengandalkan prinsip realisasi untuk pengakuan pendapatan, laba akuntansi memenuhi kriteria dan konservatisme. Dengan kata lain, perlu ada kewaspadaan dalam pengukuran dan pelaporan laba dengan mengabaikan perubahan-perubahan nilai dan mengakui hanya keuntungan yang dapat direalisasikan. Argumen keempat, laba akuntansi dianggap berguna untuk tujuan pengendalian, terutama dalam melaporkan kepengurusan. Laba akuntansi menyampaikan latar belakang dari cerita tentang bagaimana cara manajemen memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya yakni kelemahan-kelemahan laba akuntansi. Di samping mendapat pembelaan yang kuat, laba akuntansi juga mendapat kritikan yang parah karena beragam keterbatasannya. Antara lain, argumen pertama menyatakan bahwa laba akuntansi tidak mampu mengakui kenaikan nilai yang belum terrealisasi dari aktiva yang dimiliki dalam satu periode tertentu akibat penerapan biaya historis dan prinsip-prinsip realisasi. Argumen kedua menyatakan bahwa ketergantungan laba akuntansi pada prinsip biaya historis menjadikan komparabilitas menjadi sulit dilakukan, mengingat perbedaan metode yang diakui
dalam menghitung biaya. Contohnya, perbedaan metode pembiayaan persediaan dan perbedaan metode-metode alokasi biaya yang diakui dan bersifat arbitrer dan tidak dapat dirubah. Argumen ketiga, ketergantungan laba akuntansi pada prinsip realisasi, prinsip biaya historis, dan konservatisme dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan salah dimengerti atau data yang tidak relevan bagi penggunanya. Ketergantungan pada prinsip biaya historis dapat memberi kesan kepada pengguna bahwa neraca mencerminkan penaksiran dari nilai daripada hanya sekedar pernyataan mengenai saldo biaya yang belum dialokasikan. Sebagai tambahan, penekanan pada penentuan laba telah mengarah pada pemecahan isu-isu kontroversial yang didasarkan pada dampak yang mereka miliki pada laporan keuangan, yang akibatnya menciptakan pencampuran pos-pos pada neraca yang cukup sulit untuk didefinisikan. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya adalah konsep pemeliharaan modal, di mana pemeliharaan modal ini adalah konsep perhitungan laba yang menjelaskan bagaimana perusahaan itu dapat mendefinisikan dan memelihara modalnya. Ada dua konsep pemeliharaan modal, yaitu pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. Nah, untuk yang pertama ada pemeliharaan modal keuangan di mana hanya diperoleh kalau jumlah finansial atau uangnya dari aktiva bersih pada akhir periode itu melebihi jumlah finansial atau uang dari aktiva bersih pada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi daripada pemilik selama periode. Pemeliharaan uang modal keuangan dapat diukur baik dalam satu moneter nominal atau dalam satuan daya beli yang konstan. Yang kedua adalah modal fisik, di mana laba itu hanya diperoleh kalau kapasitas produk fisik atau kemampuan usaha dari akhir periode itu dapat melebihi kapasitas produktif fisik daripada awal periode. Setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi daripada pemilik selama satu periode. Konsep pemeliharaan fisik ini memerlukan penggunaan dasar pengukuran biaya kini atau current cost. Selanjutnya adalah konsep laba, di mana konsep laba ini adalah jumlah residual atau selisih penghasilan yang dikeluarkan semua beban, termasuk semua penyesuaian pemeliharaan modal jikalau ada. Nah, bila beban melebihi penghasilan berarti telah terjadi kerugian. Untuk selanjutnya adalah konsep laba pada tingkat sintaksis atau struktural, di mana pada tingkat sintaksis konsep income ini dihubungkan dengan konvensi dan aturan logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep yang telah berkembang dari praktik akuntansi yang ada. Terdapat dua pendekatan pengukuran laba pada tingkat sintaksis, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan aktivitas. Lalu selanjutnya adalah konsep laba tingkat sematik atau interpretatif, di mana income ini adalah hubungannya dengan realita ekonomi dalam usahanya untuk memberikan makna interpretatif dari konsep laba akuntansi. Para akuntan seringkali merujuk pada dua konsep ekonomi, yaitu konsep pemeliharaan modal dan laba sebagai alat ukur efisiensi. Lalu selanjutnya adalah konsep laba pada tingkat pragmatis atau perilaku, di mana konsep income dikaitkan dengan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang tersirat dari laba perusahaan dan beberapa reaksi usaha dapat ditunjukkan dengan proses pembelian keputusan dari investor dan kreditor. Reaksi harga surat terhadap laporan income atau reaksi umpan balik dari manajemen dan akuntan terhadap income yang dilaporkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep nilai saat ini. Apa sih nilai saat ini itu? Nilai saat ini merupakan suatu konsep dalam sebuah laporan keuangan yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang diterima saat ini itu lebih berharga daripada jumlah uang yang diterima di masa depan. Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena uang yang dimiliki saat ini itu dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian di masa depan. Selain dapat diinvestasikan, juga dapat menghindari inflasi karena menggerus daya beli, kemudian juga dapat mengurangi risiko karena masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Kemudian begitu juga sebaliknya, uang yang dijanjikan di masa depan itu
perlu untuk didiskontokan untuk mengetahui seberapa besar nilainya jika dibandingkan dengan uang saat ini. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat nilai saat ini. Terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu nilai saat ini memungkinkan investor untuk menentukan apakah estimasi pengembalian dari suatu bisnis itu cukup untuk memenuhi tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu nilai saat ini dapat membantu investor dan juga perusahaan dalam memutuskan di antara investasi yang bersaing. Kemudian terdapat keterbatasan nilai saat ini. Sama dengan manfaatnya, ada dua keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu perhitungan nilai saat ini sangat sensitif terhadap tingkat diskonto. Jika asumsi tingkat diskonto ini itu tidak akurat, maka hasil perhitungannya bisa saja menyesatkan. Kemudian yang keterbatasan yang kedua yaitu dikarenakan adanya asumsi bahwa tingkat diskonto ini dapat disesuaikan, maka para manajer itu dapat dengan sengaja memanipulasi tingkat diskonto untuk mengejar keuntungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan nilai saat ini. Jadi, ada 4 cara perhitungan nilai saat ini. Yang pertama itu kapitalisasi dan metode nilai sekarang. Yang kedua, harga masuk saat ini. Yang ketiga, harga keluar saat ini. Dan yang terakhir itu kombinasi dari nilai yang dihasilkan oleh ketiga metode tadi. Untuk kapitalisasi dan metode nilai sekarang ini itu merupakan nilai yang dikapitalisasi atau nilai sekarang dari suatu aktiva itu merupakan jumlah bersih dari ekspektasi arus 9 kas yang didiskontokan sehubungan dengan aktiva, kelompok aktiva, atau total aktiva selama usia manfaatnya. Yang kedua yaitu harga masuk saat ini. Harga masuk saat ini itu menggambarkan jumlah uang atau pembayaran lainnya yang akan diperlukan untuk memperoleh aktiva yang sama atau ekuivalennya. Yang ketiga yaitu harga keluar saat ini. Nah, perhitungan ini itu menggambarkan jumlah kas yang karenanya suatu aktiva dapat dijual atau suatu kewajiban dapat dijadwalkan kembali. Nah, ciri-ciri utama dari sistem ini itu ditinggalkannya sepenuhnya prinsip realisasi untuk pengakuan laba. Yang terakhir itu kombinasi dari nilai yang dihasilkan oleh ketiga metode tadi. Jadi ada beberapa kategori usulan implementasi akuntansi nilai saat ini. Yang pertama itu aktiva penting versus aktiva tidak penting. Yang kedua nilai bagi perusahaan. Yang ketiga usulan biaya penggantian dari SEC. Yang keempat kombinasi nilai. Dan yang kelima itu konsep laba usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.